Kampus Merdeka kepada teman-teman mahasiswa jenjang sarjana. Di mana dalam acara Sospik MBKM 2022 tahun ini terbagi menjadi 2 periode acara. Yang pertama, periode dilaksanakan pada hari ini, tanggal 19 November 2022 yang nanti akan terisi dalam 3 sesi. Pun seperti itu, pada periode yang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2022 yang juga akan tersusun atas 3 sesi acara. Lalu dalam acara Sospik MBKM 2022 ini terdapat beberapa aturan yang dimana sebagai berikut. Pertama, kepada seluruh peserta untuk dapat merename nama menjadi 2020_NPM_ nama lengkap. Selanjutnya diharapkan kepada seluruh peserta untuk mampu menyalakan video kamera sebagai bentuk partisipasi aktif selama mengikuti kegiatan Sospik MBKM 2022. Pada seluruh peserta juga diharapkan dapat mematikan mikrofon atau mute untuk meminimalisir gangguan selama acara berlangsung. Dan kepada peserta yang ingin bertanya pada sesi Q&A, dipersilakan untuk bertanya melalui fitur chat maupun raise hand dan langsung nanti memberikan pertanyaan secara langsung. Sebelum kita memulai ketiga sesi dari acara Sospik MBKM 2022, marilah pertama-tama kita dengarkan sambutan dari Mas Diki C. Pelupesi, PhD, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Sebelumnya saya izin panggil terlebih dahulu kepada Mas Diki. Halo Mas Diki, apakah sudah ada di dalam room ini, Mas? Halo Omar, ya sudah, Iya. saya sudah ada di room ini. Sudah mendengar suara saya kah? Jelas Mas. Sebelumnya apakah Mas Diki mampu untuk menyalakan kamera, Mas? Nah, ini saya kebetulan ada di luar rumah dan entah kenapa tadi juga koneksi saya bermasalah, koneksi ke HP saya ini, saya kemudian jadi terpaksa tethering dari HP istri saya nih. Jadi ini ada masalah teknis juga nih. Jadi mohon maaf nih nggak bisa on cam. Tapi paling nggak ini foto saya udah ada kan kelihatan. Orangnya masih sama kok. Saya masih sama, pakai kacamata, terus ya botak dikit atau botak banyak ya, saya nggak tahu nih. Baik, Mas Diki, kalau seperti itu saya persilakan Mas Diki untuk memberikan sambutannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Ya, yang saya cintai, saya banggakan, mahasiswa Fakultas Psikologi UI yang akan segera memasuki masa MBKM ini, masa historik ya. Kalau Omar udah hampir lulus ya Omar ya, jadi nggak sempat mengalami MBKM ini ya. Mudah-mudahan ya Mas ya. Amin. Didoain semua nih, ada 173 orang semua mendoakan segera lulus Omar. Oke, dan Mas. juga yang nanti akan MBKM juga pasti kita doain semua nanti sukses, lancar MBKM-nya, lalu nanti kemudian bisa menyelesaikan tahapan studi selanjutnya sampai nanti menjadi sarjana psikologi. Oke. Ya, jadi buat para mahasiswa ini sebetulnya saya bisa bilang ini historic momen gitu ya. Kenapa historik? Kenapa bersejarah? Karena begini, MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya adanya itu sekarang ini. Zaman saya kuliah, zaman Mbak Vivi Kaprodi S1 kuliah, zaman Mbak Inge, lalu kemudian nanti Mbak Adi, Mbak Debi, semua yang sekarang jadi dosen itu nggak pernah mengalami yang namanya MBKM. Ya. Nggak ada itu dalam kosakata kami. Nah, MBKM ini kan kemudian menjadi sebuah kosakata, jadi program yang ada di kampus-kampus di Indonesia itu ya sejak ada Mas Menteri. Ya. Dan resminya MBKM itu kan baru diluncurkan tahun 2020. Ya. Di Fakultas Psikologi UI itu kami membuat kurikulum khusus. Ya, tadinya ada kurikulum yang lama, kita sebut aja begitu. Lalu kemudian ada kurikulum baru yang kemudian kita sebut sebagai kurikulum MBKM itu baru dimulai tahun 2020. Ini angkatan 2020 adalah angkatan yang pertama. Kenapa itu yang saya bilang historik? Ya, ini angkatan yang pertama yang menjalani kurikulum MBKM. Dan ya jadi sebenarnya
apa sih yang membuatnya MBKM gitu ya, terutama yang kalau dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, ya ini yang nanti akan kalian jalani pada tahun 2023 ya, di semester 6 yang kalau dalam sebutan di kurikulum MBKM itu adalah HBTS, hak belajar 3 semester. Nah, ini suatu yang pertama kali terjadi ya. Mahasiswa diberikan kesempatan dan bahkan itu disebut sebagai hak. Anda berhak, kalian berhak untuk belajar ya, bisa di luar fakultas, di luar prodi. Mau di luar prodi lain, mau di prodi lain di luar fakultas psikologi masih di dalam UI, atau bisa juga di luar UI. Bahkan ini ya kan, yang kalian juga udah tahu nih gitu ya, yang saya yakin salah satu yang paling populer selain magang adalah program ISMA, pertukaran pelajar ke luar negeri, bisa sampai 1 semester. Zaman kami dulu para dosen boro-boro gitu ya, boro-boro mikir wah bisa pertukaran pelajar, mikir punya paspor aja mungkin kayaknya nggak kepikiran banget gitu ya, pengen sih tapi ya kayaknya jauh. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian di provide, disediakan gitu ya, selain kemudian yang lain kan kita tahu ada 9 jenis kegiatan MBKM ya di dalam kurikulum 2020 di Fakultas Psikologi UI. Nah, jadi kami berharap ya dekan, pimpinan, semua yang ada di prodi ya yang mengelola fakultas, berharap kalian bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang ini harus kemudian dilihat, ini sesuatu yang kemudian jangan taken for granted, ini sesuatu yang mudah begitu saja. Ini kesempatan yang sebetulnya ya bisa dibilang butuh puluhan tahun pendidikan Indonesia atau pendidikan tinggi gitu ya menjalani seperti yang kemudian pernah kami alami, yang kemudian sekarang berubah. Ada kesempatan-kesempatan yang disiapkan, disediakan buat kalian untuk kemudian nanti bisa bukan sekedar untuk jadi syarat lulus ya, tetapi itu menjadi bekal kalian. Gitu ya. Saya pernah ngobrol diskusi dengan Mbak Vivi nih, gitu ya, bahwa kami tuh pengen kemudian mahasiswa psikologi itu akan menjadi global citizen. Ya, jadi bukan hanya kemudian warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, tapi kemudian Anda itu akan menjadi global citizen. Nah, being a global citizen itu tentu ada hal-hal yang kemudian harus dikuasai, dan menurut kami MBKM itu bisa menjadi modal, menjadi bahan ya untuk kalian bisa nanti bukan hanya berkiprah di Indonesia, tetapi berkiprah di luar Indonesia. Jadi kesempatan menjadi warga negara global dengan kesempatan-kesempatan yang ada bukan hanya di dalam itu kemudian sebisa mungkin kalian raih, dan salah satu yang bisa menyiapkan itu adalah MBKM. Ya, terus kami juga pernah nih ngobrol, kami diskusi ya dengan Prodi ya, Mbak Vivi, nanti Mbak Vivi juga bisa cerita gitu. Kami pernah ngobrol bukan cuma jadi global citizen, tapi juga menjadi global citizen yang resilient, yang tangguh. Gitu ya. Bagaimana bisa kalian tangguh? Bagaimana bisa kalian menjadi warga negara global? Yang bisa dimanfaatkan adalah untuk jadi bekal ke sana, ya, menguasai sebanyak mungkin yang bisa kalian kuasai, kalian manfaatkan. Itu adalah di MBKM ini. Gitu. Dan ya itu. MBKM ada banyak pilihan, ada 9. Gitu. Nanti ini tentu saja akan menjadi bagian dari apa yang disosialisasikan. Nah, saya berharap kalian bisa manfaatkan sebaik-baiknya, ya, sebesar-besarnya, ya, demi atau untuk kebutuhan kalian, ya, atau kemudian kesempatan kalian mengembangkan diri tadi menjadi global dan tangguh. Ya, tentu pasti masing-masing punya juga cita-cita, aspirasi individual gitu ya. Tetapi kalau dalam kerangka yang lebih besar gitu ya, MBKM ini bisa menjadi jalan, menjadi sarana untuk
kalian bersiap-siap menjadi warga negara global yang tangguh gitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan mudah-mudahan kalian nanti bisa manfaatkan juga forum yang memang cukup singkat, tetapi ini tempat kalian bisa mendapatkan informasi, bertanya, ya, mendapatkan klarifikasi, dan manfaatkan pertemuan ini sebaik-baiknya, dan jangan lupa manfaatkan MBKM itu sebaik-baiknya. Ada 9 pilihan, kalian bisa pilih, nanti kalian diskusi dengan PA juga, ya, diskusi dengan dosen-dosen, ya, bisa juga diskusi dengan prodi, bisa diskusi dengan kami-kami yang menjadi pengelola fakultas dan lebih khususnya mengelola untuk program MBKM ini. Ya, itu pesan saya, manfaatkan sebaik-baiknya, berdiskusi dengan PA, dan jadikan pertemuan hari ini untuk kalian bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Demikian Omar dan teman-teman mahasiswa dan Mbak dan Mas yang nanti akan berbagi informasi kepada semua yang hadir di dalam pertemuan via Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi. Saya kembalikan ke Omar. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Diki, atas sambutannya. Dan juga tadi ada beberapa insight yang semoga teman-teman peserta pada hari ini dapat belajar dari sambutan yang diberikan oleh Mas Diki. Baik, teman-teman semua, Sospik MBKM 2022 pada hari ini tersusun atas 3 sesi, di mana sesi yang pertama kita akan membahas mengenai internship, sesi kedua kita akan mempelajari study abroad atau student exchange, dan sesi ketiga kita akan mempelajari kegiatan kampus mengajar, di mana pada setiap sesi ini akan terdapat satu narasumber yang akan memaparkan materi mengenai masing-masing topik. Langsung saja kita masuk ke dalam sesi pertama yang akan membahas mengenai internship one-on-one, what to prepare before the internship. Yang dimana pada sesi pertama akan dibawakan oleh Mbak Din Nurdin MPSI Psikolog sebagai dosen di Fakultas Psikologi UI, dan beliau juga merupakan koordinasi mata kuliah magang Sarjana Psikologi UI. Sebelumnya izinkan saya menyapa Mbak Adin terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Adin. Selamat pagi Omar. Oke, halo. Baik. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik Omar. Suaraku terdengar jelas kah Omar? Jelas sekali Mbak Adin. Oke, Ya, good. dengar dengan jelas. Baik Mbak Adin, jika sudah siap maka saya izin mempersilahkan ya Mbak untuk memaparkan materi sesi pertama. Oke, baik. Baik, kepada Mbak Adin kami persilahkan. Oke, ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Diki tadi ya, MBKM itu kan terdiri dari 9 kegiatan. Nah, salah satunya yang paling populer itu adalah kegiatan magang MBKM. Kebetulan saya di sini, terima kasih untuk panitia ya, untuk Mbak Inge, Gina, Sarah, Omar, dan kawan-kawan semua diundang untuk memaparkan tentang kegiatan magang MBKM. Dan saya sudah menjadi koordinator kegiatan magang di 2 tahun sebelumnya. Silahkan next, coba Omar. Ya, sebetulnya kegiatan magang ini bukan kali pertama kalau di fakultas kita ya. Jadi sudah cukup berlangsung lama dan menjadi sebuah mata kuliah wajib. Tetapi tentunya ada hal-hal yang berbeda dengan kegiatan MBKM. Yang paling utama adalah durasinya yang lebih lama. Sehingga perlu ada hal-hal yang kita perhatikan betul nih. Jangan sampai ketika teman-teman memilih, oke deh, aku pilih kegiatan magang aja sebagai MBKM-nya. Tetapi hal tersebut justru tidak menjadi input yang berharga untuk teman-teman semua. Nah, aku akan sedikit cerita tentang apa yang terjadi di magang sebelumnya, dan kira-kira apa sih yang perlu kita persiapkan gitu ya, agar kegiatan magang teman-teman di MBKM ini lebih berarti ya, lebih bermakna dan lebih bermanfaat untuk pengembangan karir teman-teman ke depannya. Next, silakan. Ya, kalau dari tujuannya nggak jauh berbeda ya dengan kegiatan magang yang SKS wajib. Sama-sama kita pengen mahasiswa terjun langsung ke lapangan ya. Dari Menteri Nadiem Makarim pun pengennya mahasiswa sekarang tuh nggak cuma tahu teori doang, tapi mahasiswa sekarang tahu apa sih sebetulnya yang terjadi di lapangan, terutama di tempat kerja. Ya, kalau kita bicara tentang tempat kerja, berarti
pilihannya bisa beberapa ya, bisa berbagai macam. Bisa kalau yang di MBKM ini kalian bisa memilih perusahaan ya, baik dalam berbentuk PT atau CV ya. Terus juga LSM atau yayasan non-profit, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun yang semakin marak akhir-akhir ini adalah startup company. Tapi nanti kita lihat startup company seperti apa yang bisa kita pakai untuk magang MBKM itu sendiri gitu. Harapannya apa? Kenapa sih masih banyak aturan-aturan partner ya, mitra yang akan kita ambil sebagai tempat magang? Karena harapannya kita pengen teman-teman di sini benar-benar mendapatkan manfaat yang nyata gitu, hard skill dan soft skillnya benar-benar dapat, nggak cuma sebagai karyawan dengan tarif yang murah yang dipakai oleh perusahaan gitu. Tapi di sini benar-benar kita sama-sama saling bisa memberikan manfaat gitu ya. Perusahaan mendapatkan manfaat dan mahasiswa pun mendapatkan manfaatnya, seperti itu. Sebentar ya. Ya, nah intinya kalau misalkan kegiatan magang di perusahaan itu teman-teman harus perlu memperhatikan apakah pekerjaannya itu sesuai dengan bidang ilmu psikologi ya. Nggak harus psikologi tetapi minimal berkaitan, minimal aplikasi dari bidang psikologinya itu sendiri. Dan yang kedua, tentunya agar perusahaan mendapatkan manfaat, maka perusahaan pun perlu memenuhi kebutuhan kerja dari institusi. Silakan next, Omar. Oke, gambaran kerja bidang magangnya sebentar ya. Ya, silakan next. Nah, kalau dari bidang psikologinya sendiri ya, ada beberapa kegiatan yang biasanya nih kalau perusahaan tuh membutuhkan anak-anak psikologi. Terus yang paling utama biasanya di bidang HR. Oke, Sarah. Oke, thank you Sarah. Di bidang HR gitu ya, dari proses administrasi, analisa jabatan, pengembangan organisasi, seleksi tahap awal gitu. Dan juga misalkan di bidang consulting, ini biasa banyak dipakai juga mahasiswa psikologi untuk level S1 ya. Lalu kalau misalkan di bidang marketing bisa juga, biasanya teman-teman akan diminta untuk melakukan riset ya, kira-kira market research seperti apa, kebutuhan konsumen seperti apa gitu ya. Lalu melakukan pengumpulan data di lapangan. Nah, ya, pengumpulan data di lapangan ini yang tahun-tahun lalu sempat tertunda karena pandemi, tapi semoga tahun ini sudah mulai berlangsung kembali lebih normal ya. Lalu juga di bidang sosial, seperti biasanya kalau mahasiswa S1 psikologi itu paling diminta untuk riset ya, riset literatur, riset teori gitu ya. Lalu juga analisis kebutuhan di lapangan seperti apa. Lalu kira-kira apa intervensi yang bisa kita lakukan? Tentunya mata kuliah pelatihan ya, atau intervensi kelompok di sini sangat akan dibutuhkan gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah bidang klinis atau perkembangan. Nah, ini mungkin minggu depan akan dibahas kira-kira apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak lulusan S1 ya. Untuk mahasiswa S1 di bidang klinis gitu. Lalu juga ada bidang-bidang lain seperti riset dan penelitian, seperti riset dan pendidikan yang nanti juga akan dibahas oleh Mbak Debbie ya hari ini ya. Oke. Nah, ini yang tadi kita bahas mengenai tentang institusi magang. Ya, sebentar ya. Jadi, walaupun teman-teman boleh memilih startup company, tetapi ada batasan-batasan yang kita anggap
perusahaan ini sudah siap nih untuk menerima teman-teman sebagai karyawan magang di sana. Yaitu institusi magang tersebut diharapkan memiliki jumlah karyawan minimal 10 orang. Nah, karyawan ini biasanya yang akan menjadi pertanyaan adalah, boleh nggak kalau misalkan karyawannya freelance, misalkan kalian mau magang di biro psikologi gitu ya. Boleh nggak associate gitu ya. Nah, itu jawabannya tidak boleh. Jadi 10 orang ini betul-betul karyawan yang sifatnya staf tetap ya. Lalu juga organisasi ini sudah berdiri minimal 2 tahun sebagai di bawah bendera PT ya, di bawah bendera PT. Jadi kalau misalkan boleh nggak nih, ada yang sudah merintis, organisasinya sudah merintis gitu ya, dari 5 tahun, tapi sebetulnya perusahaannya baru berdiri setahun belakangan, nah itu juga tidak diperbolehkan. Terus juga sudah memiliki struktur organisasi, dengan harapan dengan adanya struktur ini, minimal pembagian tugasnya lebih jelas gitu ya. Lalu kita lihat job description-nya juga sesuai dengan kompetisi kalian. Kadang-kadang ada yang terlalu rendah, misalkan kalian nih magang tapi hanya diminta untuk mengerjakan tugas-tugas yang administratif, misal tugasnya gitu. Hal tersebut tidak memenuhi dengan harapan kita semua ya. Atau justru mungkin terlalu tinggi gitu. Kalian masih mahasiswa semester 6 tapi sudah diminta untuk mengadministrasikan alat tes dan menganalisa hasilnya gitu ya. Yang sementara kalau di kita kan itu hanya bisa oleh lulusan S2 gitu, lulusan profesi ya. Lalu yang paling terpenting nih, jadi teman-teman perlu memastikan juga bahwa institusi perusahaan tersebut akan atau memiliki ya supervisor yang akan membimbing kalian. Diharapkan supervisor ini adalah lulusan psikologi juga atau minimal pekerjaannya adalah di bidang psikologi juga. Oke, next. Nah, ini yang dari tahun-tahun lalu ya. Sebetulnya menyenangkan nggak sih proses magang itu gitu? Ternyata ada yang senang banget, ada yang juga tidak terlalu berkesan kegiatan magangnya. Kita bisa lihat ya sebagai bahan refleksi kita ya, seperti apa sih sebenarnya yang harus kita antisipasi ke depannya. Ternyata kalau kalian mau riset, ketika lingkungan kerjanya ramah, terbuka, terus juga punya pembimbing yang suportif ya, yang ketika kalian masuk kalian akan dibina dulu gitu, nggak langsung diterjunkan. Terus juga kalian diberikan feedback ya. Terus juga perusahaannya tergolong yang bonafit gitu ya, yang terpercaya. Ternyata itu menimbulkan kepuasan kalian di akhir. Dan juga pekerjaannya tidak terlalu berat, bukan terlalu berat ya, terlalu apa ya, terlalu memeras gitu ya, memeras kerja kita, tetapi mengutamakan work-life balance gitu. Sementara itu kalau teman-teman kakak kelas kita gitu ya, kakak kelas kalian, kakak kating kalian yang kurang puas itu biasanya entah dari memang posisi kantornya yang jauh ya, dari sesederhana itu, atau kelihatannya perusahaannya memang dia membuka magang tetapi seperti tidak siap. Artinya apa? Artinya tidak ada struktur kerja yang jelas, tidak ada bimbingan dengan supervisor magang gitu ya. Supervisornya ada secara nama tapi dia tidak membimbing. Tugasnya kurang menarik ya, terlalu admin, kurang variatif gitu. Terus ada juga politik kantor yang terjadi sehingga suasana kerjanya menjadi tidak nyaman. Tuh. Ya, next. Oke. Nah, sehingga teman-teman perlu banget sebelum mulai magang itu meriset institusi magang kalian. Ya, kalian harus tahu harapan kalian itu mau mendapatkan apa di sana. Karena kita ingat di sini magang kalian akan berlangsung lebih dari 3 bulan ya. Kalau yang magang SKS wajib kemarin itu 1 sampai 3 bulan. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, paling lama 3 bulan. Tapi kalian akan lebih dari 3 bulan
bahkan bisa sampai 6 bulan. Bayangkan kalau kalian tidak nyaman di posisi kerja kalian gitu. Oke. Ya, sebelum next ya, oke. Sehingga teman-teman juga selain riset perlu berdiskusi dengan orang lain. Apakah itu teman kalian atau PA kalian ya. PA itu juga wajib ya, karena ini harus sejalan dan selaras dengan rencana karir kalian ke depan. Terus siapkan CV dan persiapan interview ya, agar kalian bisa diterima di perusahaan impian kalian. Dan juga persiapkan hal-hal harapan kalian tadi untuk kalian negosiasi ya di ketika perjanjian sebelum magang gitu. Jadi biasanya mereka akan minta perjanjian nih magang. Nah, kalian juga bisa menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran kalian di sana. Misalkan kalian pengen ada bimbingan dulu nih sebelum kalian benar-benar bekerja, ada pembekalan magangnya. Kalian bisa menyampaikan itu di situ. Gitu. Lalu ketika sudah berlangsung, oke, ini panitia aku mungkin minta tambahan 5 menit ya. Masih ada 2 menit lagi ya, Mbak Gina ya. Ya, ketika berlangsung, teman-teman juga diharapkan bisa asertif ya. Ya, artinya di sini bukan hanya perusahaan, bukan hanya kalian yang membutuhkan gitu, tapi perusahaan juga sebetulnya membutuhkan tenaga kalian gitu. Jadi di sini kalian punya bargaining yang juga bisa kalian perjuangkan gitu sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu juga open mind di sini, misalkan kadang-kadang kalau misalkan kalian dapat perusahaan yang cukup dinamis gitu ya, kita harus ikut dengan apa ya, budaya dari perusahaan yang ada di sana gitu. Jangan sampai wah ini saya sih cara kerjanya nggak kayak gini gitu. Tapi kita perlu mengikuti, kita perlu lebih dinamis, lebih luas, dan kita perlu lebih terbuka gitu. Kira-kira apa ya yang bisa saya dapatkan dari situasi seperti ini? Karena ini kejadian di tahun lalu bahwa ada pola kerja yang tidak sesuai dengan harapan dari si mahasiswa tersebut, sehingga mahasiswa tersebut merasa keberatan gitu. Padahal pola kerja yang berbeda itu bisa memberikan masukan kepada kita gitu, memberikan hal-hal baru yang bisa kita asah di kehidupan sehari-hari ke depannya ya. Lalu juga komunikasi dan koordinasi itu perlu selalu disampaikan. Jadi kalau kalian ada yang tidak suka, ada yang apakah ada bullying, apakah ada hal-hal yang kalian tidak berkenan, itu bisa kalian sampaikan baik ke supervisor di perusahaan maupun ke pembimbing kalian di fakultas ya. Sehingga kita tidak mendapatkan masalah yang sudah memuncak ya. Tapi dari awal mula masalah itu kira-kira akan muncul, kita sudah tahu dan kita bisa memberi intervensi lebih awal gitu. Dan yang paling penting nih, karena kalian juga membawa anak UI, maka integritas kalian perlu ditunjukkan di sini ya. Jangan sampai kalian sudah sepakat untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu, lalu kalian di tengah-tengah mundur tanpa alasan yang jelas. Seperti itu. Oke. Ya, ini terkait dengan CV. Boleh di next. Ya, teman-teman juga harus berdiskusi mengenai CV yang kira-kira bisa membuat kalian menarik gitu ya di bagian perusahaan. Kalian bisa berdiskusi dengan pihak Career Lab ya. Kita juga ada kerjasama dengan pihak Career Lab, seperti apa sih CV yang lebih oke, lebih baik gitu ya. Dan ketika ada pelatihan-pelatihan CV, silakan kalian ikuti. Silakan. Next. Oke. Nah, untuk mendapatkan perusahaan MBKM itu bisa berbagai cara ya. Salah satunya adalah melakukan kontak mandiri. Jadi kalian silakan mengkontak perusahaan-perusahaan yang kalian anggap sesuai dengan diri kalian dengan CV
Dan jangan lupa dengan cover letter yang sesuai ya. CV-nya juga harus disesuaikan dengan tujuan pekerjaan. Jadi bukan satu CV untuk semua lowongan pekerjaan gitu ya. Jadi harus kalian sesuaikan lagi. Dan di sini kami juga berharap perusahaan yang dipilih itu bukan yang sifatnya KKN ya, artinya misalkan oh ini perusahaan ayah saya gitu, atau oh ini perusahaan sahabatnya tante saya. Karena kami harap teman-teman bisa mengikuti prosedur seleksi itu ya sebagai bagian dari pengalaman kalian dalam mencari pekerjaan. Silakan di next lagi. Oke, ini adalah contoh institusi partner magang fakultas ketika magang wajib kemarin ya. Dan untuk MBKM ini kami juga akan menjalin mitra-mitra juga dengan beberapa institusi, walaupun sampai saat ini masih belum masih dalam tahap pendekatan ya, jadi masih belum fix perusahaan-perusahaan mana yang akan bergabung dengan fakultas. Jadi nanti teman-teman juga bisa apply melalui fakultas untuk magang MBKM. Next lagi, ya. Dan yang ini adalah wajib kalian follow ya, karena di sini kita punya Career Development Center khusus psikologi UI. Artinya yang ditayangkan di sini adalah lowongan-lowongan yang berkaitan dengan psikologi. Banyak sekali lowongan magang di Instagram maupun di website ini ya. Jadi teman-teman wajib silahkan dibuka handphonenya, dibuka Instagramnya, wajib untuk memfollow CDC_FCUI. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kita broadcast setiap ada kesempatan magang, tapi kalau sekarang kita langsung postingnya di Instagram ini ya, dan di websitenya gitu. Jadi kalau teman-teman tidak follow, maka bisa ketinggalan informasi tersebut. Oke, next. Ya, kalau misalkan saya sudah sering apply tapi ditolak terus gitu. Nah, ini sebetulnya hal yang lumrah terjadi gitu ya. Tapi bukan berarti kalian jelek. Yang pertama adalah tidak bertemunya demand dari perusahaan gitu ya. Kebutuhan kalian nggak match dengan kebutuhan perusahaan. Kita perlu cek lagi aplikasi kita, apakah sudah kita sesuaikan ya dengan kebutuhan perusahaan, dengan lowongan itu. Lalu kita bisa minta review CV gitu ya. Boleh ke teman kita ya, atau misalkan boleh ke konsultasi CV ke tadi ya, ke bagian career lab tadi gitu. Kira-kira apa masukan untuk CV yang kalian buat gitu. Hampir selalu kesan pertama itu dari CV gitu. Jadi kalau masih gagal terus berarti kira-kira apa yang salah nih dari CV yang dibuat ya. Silakan lanjut lagi. Oke, ya sekian tentang magang MBKM. Yang terpenting adalah jangan sampai teman-teman tertinggal informasi ya tentang kegiatan magang ini. Lalu juga jangan ragu untuk berbagi dengan teman-teman seangkatan kalian. Terutama kalau misalkan kalian sudah mendapatkan tempat magang, lalu ada lowongan lagi, silahkan berbagi ya. Dan jangan lupa untuk berdiskusi dengan pembimbing akademik tentang rencana magang, karena magang MBKM ini akan berlangsung sangat lama ya. Ini sebagai ganti 1 semester kalian gitu. Ya, jangan sampai berlalu dengan sia-sia dan kalian sesali, tapi jadikanlah ini pengalaman yang sangat berharga untuk masa depan kalian. Ya, lalu dari sekarang kalau kalian memang oke deh aku mau magang di institusi, di perusahaan, kalian boleh spesifikkan target magang kalian ya, dan siapkan aplikasi. Ingat aplikasinya harus berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Lalu jangan lupa juga untuk mengupgrade diri ya dengan etiket yang profesional. Karena sekarang yang dicari bukan anak yang pinter ya, bukan IPK yang tinggi, tapi mereka akan lihat dari attitude kalian, kira-kira enak gak nih diajak kerja sama, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk atensinya, teman-teman. Semoga pengalaman magang teman-teman ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan dan betul-betul memberikan manfaat
Bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi untuk masyarakat ke depannya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Mbak Adin atas pemaparan materi mengenai tadi ya program magang untuk MBKM di semester selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan perihal magang, bisa disimpan terlebih dahulu karena selanjutnya kita akan melanjut ke sesi kedua, yaitu mengenai upgrade your experience with study abroad yang akan dibawakan oleh Kak Devina Haustanisa Nursyahwibowo sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi UI angkatan 2018, di mana Kak Devina juga adalah ISMA Award di 2021 at Boston University dan juga sebagai speaker di TEDx Boston University. Sebelumnya, mari aku sambut terlebih dahulu kepada Kak Devina. Halo, Kak Devina, sudah ada di Zoom belum? Hai Omar, sudah. Suaraku Oke, kedengeran nggak ya? Ya, aman Kak Devina. Oke. Oke, kalau sudah siap, saya persilahkan Kak Devina untuk memberikan materinya mengenai study abroad. Oke, terima kasih Omar. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam kenal. Aku Devina di sini. Aku akan nggak memberitahu sih, lebih kayak sharing tentang apa itu ISMA. Mungkin kalau teman-teman udah pada tahu ataupun mau tahu lebih lanjut, boleh nih untuk menyimak presentasi kali ini gitu. Boleh next. Nah, mungkin sebelum tadi udah disebutin juga, aku di sini sekarang aku semester, ya pokoknya tinggal nunggu graduation lah ya, dan menyelesaikan kelas-kelasku. Kemarin aku berkesempatan untuk pergi ke Boston University untuk exchange programku, dan selama di sana, one of the highlights of my experience was to become a student speaker untuk TEDx Boston University. Dan sekarang kesibukanku terkait dengan ISMA adalah aku lagi megang mentorship programnya untuk awardee yang tahun ini lagi berangkat gitu. Jadi aku tugasnya untuk bikin program dan kayak ngurusin mentor yang which is alumni pas angkatanku, dan awardee-nya adalah menjadi mentees-menteesnya. Oke, mungkin boleh di next. Nah, sebenarnya apa sih ISMA? Jadi ISMA ini adalah salah satu juga program dari MBKM, dari Kampus Merdeka, yang memberikan kesempatan untuk mahasiswa belajar di luar negeri selama 1 semester. Jadi di ISMA ini, teman-teman bisa milih dari berbagai kampus yang menjadi partner ISMA untuk teman-teman mau kemana nih, gitu, dari negaranya, dari negara, dari kampus apa, dan juga pelajaran apa sih yang mau teman-teman ambil, gitu. Nah, ISMA ini merupakan sebuah beasiswa gitu ya. Jadi ketika teman-teman ada di luar negeri selama 1 semester, semuanya itu sudah cover, mulai dari uang pendaftaran ke universitinya, terus dari SPP-nya juga, terus dapat tiket pesawat, dapat ada namanya living allowance ya, untuk teman-teman hidup di sana gitu, untuk dorm, untuk makan gitu, semuanya sudah cover. Terus ada juga visa gitu ya untuk negara-negara yang membutuhkan visa, dan juga ada asuransi kesehatan. Namun kalau waktu aku itu masih ada kayak PCR, aku nggak tahu sih kalau teman-teman berangkat tahun depan itu masih ada apa enggak gitu, cuman health related tuh biasanya udah ke cover sama ISMA juga gitu. Oke, mungkin boleh di next. Nah, mungkin aku langsung get into it aja kali ya tentang ISMA ini, karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan kayak, kenapa sih milih, maksudnya aku nggak brief my experience di sini, cuman lebih general aja, sambil aku masukin cerita-ceritaku sedikit gitu ya. Pertama, karena ISMA ini nanti dibukanya di tahun 2023 ya, teman-teman, pas ya pokoknya untuk 2023, I think it is better untuk mulai preparation-nya early gitu. Dari website ISMA, kalau teman-teman klik site.isma.id, itu udah kelihatan dokumen apa sih yang diperlukan untuk daftar gitu. Walaupun mungkin tahun depan akan regulasinya beda, tapi overall akan kayak gini gitu. Translated academic transcript gitu. Dipersiapkan transkrip yang berbahasa Inggris tentunya. Ada juga letter of recommendation from the university. Aku kurang tahu nanti akan mekanismenya seperti apa. Apakah kalian ke fakultas dulu atau kalian langsung ke I.O. Nah, itu harus dipantau informasinya, karena biasanya kalau deadline-nya cepat, kadang suka miss kan untuk koordinasi satu sama lain gitu. Jadi harus diperhatikan aja untuk deadline-nya,
karena letter of recommendation kita kayak oke, minta ke sini terus kayak harus ditandatangan ini, butuh apa gitu. Jadi it is better kalau pas ISMA-nya udah buka registration langsung lihat ini persyaratannya kayak gimana gitu. Nah, yang ketiga itu ada English Proficiency Test, di mana ada pilihan TOEFL, IELTS, dan DET. DET itu Duolingo English Test. Kalau pengalamanku, kadang suka ada yang nanya, milih yang mana gitu. Nah, menurutku adalah cek dulu host uni-nya require-nya apa gitu, dan host uni require apa dan negaranya, karena misalnya beberapa university di UK itu nggak bisa pakai Duolingo atau pakai TOEFL, jadi harus pakai IELTS gitu. Tapi ada juga yang bisa gitu. Nah, kalau pengalaman aku kemarin aku pakai Duolingo, itu tesnya gampang sih, cuma online aja di komputer gitu, make sure internetnya bagus, nggak ada kendala, karena kan itu kayak mereka pakai AI gitu. Kalau mata kita agak jelalatan, biasanya kayak langsung mati gitu tesnya. Jadi itu harus diperhatikan. Menurutku make sure dulu sama host uni, dan kalau misalnya kan host uni tahun depan belum ada gitu, nah mungkin bisa dicek acuannya yang tahun ini. Misalnya kamu udah target negara ini, host uni ini, nah dia pakainya apa. Nah, kamu belajar untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari tes yang kamu pilih gitu. Dan yang keempat, ada mungkin dokumen lain yang diperlukan throughout the pendaftaran. Mungkin nanti setauku tahun ini 2022 itu kayak diminta surat SKCK, yang surat keterangan yang berkelakuan baik kayak gitu-gitu. Tapi itu tuh pas proses pendaftarannya. Jadi mungkin yang esensial dulu teman-teman bisa siapin while masih banyak waktu gitu. Oke, mungkin boleh di next. Nah, esai juga merupakan salah satu komponen yang dinilai ketika mendaftar untuk ISMA gitu. Untuk menulis esai ini sebenarnya susah-susah gampang. Maksudnya butuh latihan, karena esai kan subjektif ya, tergantung pengalamannya gitu. Jadi mungkin tips yang pertama dari aku adalah untuk riset host university dan negara tujuan, karena pasti kita anak psiko pasti tahu lah ya, basic questions ketika interview, ketika esai itu pasti harus bisa jawab kenapa sih pilih host ini, kenapa pilih negara ini gitu. Mungkin setelah kita udah melakukan riset udah kayak oke, udah tetap nih gitu. Kalau misalnya aku kemarin memilih Boston based on courses-nya. Jadi aku kayak ngejelasin tuh di essay, karena aku tertarik courses ini dan ini nggak ada di tempat lainnya kayak gitu. Jadi harus dicari mungkin main idea dari essay-nya itu. Nah, kemudian latihanlah membuat essay gitu. Teman-teman juga bisa ngelihat contoh essay tahun aku 2021 dan tahun 2022 itu udah ada di mana-mana. Jadi mungkin teman-teman bisa searching essay-nya kayak gimana, jadi lebih kebayang gitu. Dan ketika menulis esai pastinya ada word limit kan. Ada, kalau nggak salah angkatanku 250 atau 300 gitu. Nah, dari 300 kata itu kamu harus menjelaskan kan, benar-benar menjelaskan si pertanyaan itu. Makanya gunakanlah bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, sebelum kamu submit esaimu, boleh banget untuk minta ke mentor-mentor atau kayak alumni dari award di 2021 atau 2022 gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman di angkatan ketiga kan udah enak ya, udah ada alumninya. Nah, sedangkan waktu angkatanku tuh nggak ada gitu. Tapi ada temanku minta esainya dibaca sama kayak 20 orang gitu. Jadi 20 orang kayak, oke, ini kurang ini gitu. Dan menurutku dengan mendapatkan feedback terkait esai itu lebih, apalagi mungkin orang-orang yang udah pernah atau orang-orang yang udah ikut beasiswa yang keluar gitu, mungkin mereka lebih tahu gitu. So I think it is a good idea untuk mencari mentor untuk kayak membantu kamu throughout the whole process gitu. Oke, mungkin boleh di next. Nah, ini adalah tahapan selanjutnya ketika kamu teman-teman pass the administration process gitu, dari essay dan pengisian administrasi. Nah, teman-teman akan di-invite untuk interview. And again, because you guys are anak-anak psiko gitu ya, pasti tahu apa sih yang ditanya gitu. Tapi kadang terlena juga gitu loh, kayak oke, kita tahu a good interview itu kayak apa, cuman pas kayak kita di interview sendiri kadang-kadang kita kayak aduh apa ya gitu. So always it's best to practice gitu. Caranya gimana? Adain mock interview. Ketika teman-teman udah siap, cari mentor yang kalau misalnya tadi aku sempat mention, coba cari mentor atau teman seperjuangan gitu ya. Coba aja ngelakuin mock interview. Nah, dari situ teman-teman kan udah bisa tahu, udah ikut metode wawancara kan. Jadi pasti pakai metode STAR. Terus yang terpenting adalah dibaca lagi esainya, karena interviewer itu akan baca esai dan kita tuh diminta mempertanggungjawabkan gitu.
misalnya misalnya ditanya kayak kontribusimu terhadap Indonesia apa gitu di esai. Nah, di wawancara kamu harus bisa ngejelasin lagi kenapa kamu bilang itu gitu. Pokoknya nanti kayak bakal dikulik-kulik banget gitu. Jadi saranku adalah esainya tuh harus di master, and also cari dulu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di wawancara beasiswa gitu. Misalnya kayak as usual lah, kenapa negara ini, apa yang kamu pelajari, gitu-gitu sih. Oke, mungkin boleh di next. Nah, mungkin several personal tips dari aku untuk teman-teman yang berminat untuk ikutan ISMA. Yang pertama adalah jangan ikut ISMA dengan mindset yang salah. Ini sering banget aku menemui junior-junior yang kayak, aku mau ikut ISMA gara-gara aku pengen jalan-jalan gitu. Tapi again, ini perlu diingat bahwa ISMA tuh kalian pakai uang pajak negara juga kan untuk untuk berangkat gitu, dan kayak ini it's a part of the country, the nation is investing on you gitu. Jadi jangan kayak oke, mau jalan-jalan, emang nggak salah juga jalan-jalan gitu. Cuman menurut you have to think of the contribution of what you're gonna do when you come back. Terus kayak sustainability aja gitu. Misalnya teman-teman berangkat ISMA, apa sih yang teman-teman bisa lakukan gitu. Misalnya waktu di sana, ini juga termasuk poin keempat sih, networking gitu. Ketika di sana teman-teman jangan cuma mau di dorm dan kayak ya udah ikut kelas gitu. Tapi pas di sana tuh network sebanyak-banyaknya gitu. Misalnya kalau kemarin aku di Boston, alhamdulillah aku berkenalan sama anak-anak yang di Harvard, anak-anak yang di MIT. Jadi itu juga buat sustainability. Misalnya kayak aku pengen S2 di Harvard misalnya, kayak aku bisa nanya-nanya ke mereka gimana sih ini tuh gitu. Jadi untuk networkingnya itu tuh penting gitu. Jadi jangan kayak cuma mau jalan-jalan dapat uang nih tiap bulan dapat berapa gitu ya. Itu jangan, pokoknya aku akan mengingatkan ini kepada orang-orang yang mau daftar karena banyak juga salah kaprah gitu. Nah, terus yang kedua adalah jalankan berbagai kegiatan ISMA dengan sepenuh hati. Jadi ketika kalian ikut ISMA, kalian akan mendapatkan berbagai tugas dari ISMA. Yang contohnya, misalnya bikin kita sebutnya sih challenge ya. Challenge-nya tuh ada banyak. Misalnya kalian di sana kan nanti akan berangkat, teman-teman berangkat tuh bareng satu grup kan. Nah, satu grup ini diminta untuk bikin cultural event nih di sana gitu, atau bikin hari batik, misalnya hari batik, terus kayak teman-teman mau bikin event apa gitu. Nah, biasanya challenge yang datang itu bisa individual, bisa kolektif. Kalau misalnya individual tuh, misalnya kayak aku bikin program mentorship, mereka awardees diminta untuk apa gitu. Jadi ada aja kegiatannya. Nah, again, untuk reminder bahwa teman-teman itu ikut ISMA adalah nggak cuma untuk experience di sana dan nggak cuma belajar tok gitu ya, tapi juga untuk melakukan challenge yang diberikan gitu. Misalnya membuat cultural event. Walaupun kayak, aduh ngapain sih? Tapi kan teman-teman pas ke sana adalah dutanya Indonesia gitu. You guys have the responsibility to introduce Indonesia to the world gitu loh, to the host country lah at least gitu. Jadi kegiatan ISMA ini akan banyak, jadwalnya akan padat, jadi prepare yourself for it gitu. Dan yang ketiga adalah eksplorasi segala hal. Menurutku coming with you have to openness to experience itu harus tinggi gitu ya. Kalau tes BFI ketika di sana jangan kupu-kupu, beneran jangan kupu-kupu, because you're gonna miss out a lot gitu loh. Especially ketika kuliah di luar negeri, misalnya banyak hal yang belum bisa kalian temui di Indonesia gitu. Misalnya ikut sports classes gitu. Waktu aku kemarin di Boston tuh ada sports classes-nya tuh yang kayak healthy cooking dan segala macam, itu tuh udah included in your tuition fee. The one thing that you have to do is just to find out the information gitu. Jadi dengan menemukan informasi itu, ya udah, you guys get to experience something new. Dan ketika kalian balik ke Indo kan kayak, di sana ngapain aja, kalian bisa, there is something unique about you gitu loh. Jadi nggak cuma kayak, you're just an ISMA awardee. Karena ISMA awardee kan satu angkatan 1.000 orang gitu. You have to think of what makes you special among the 1,000 people yang berangkat gitu sih. Dan yang keempat tadi aku bilang networking sebanyak-banyaknya. In your host countries pasti ada PPI atau pelajar, aku kurang tahu singkatannya apa, tapi itu intinya asosiasi pelajar yang ada di host country kalian. Jadi teman-teman harus pasti akan ada kenalan dan mereka, dan itu kesempatan untuk networking ya teman-teman. Nggak cuma punya teman-teman orang Indonesia, juga nanti mencari teman-teman internasional di sana. Again, di sini openness to experience sangat dipakai gitu. Yang kelima
yang kelima adalah being open-minded, karena a lot of things ya, kemarin sih aku lumayan culture shock gitu for several things. Ada banyak lah pasti ketika kalian teman-teman ke suatu negara dan kayak it's something new, there's always gonna be changes yang beda gitu kan. Jadi I guess it's important to be open-minded aja. Emang ada perbedaan ini, tapi you have to be ya harus mentoleransi ya kan. Kita harus mentoleransi perbedaan-perbedaan yang ada. Dan terakhir, karena tadi semuanya related, kayak Isma udah di sana, personal tip dari aku adalah jangan takut mencoba. Mungkin teman-teman kayak, aduh aku hesitant mau daftar Isma karena kayak gini-gini. Nggak usah, udah coba dulu. Kan kalau coba itu possibility-nya 50% ya kan. You guys can either berhasil or tidak gitu. Tapi if you don't coba, ya udah gak berhasil. So I feel like mendingan dicoba dulu aja. Kalau rezeki bisa ikut Isma dan yeah, you can basically change, you can basically enhance yourself tuh ini. Enhance yourself, nanti sentence-nya kayak terserah teman-teman mau kayak I want to join ISMA kenapa gitu kan. Everyone has different reasons. Mungkin itu aja sih untuk presentasiku. Kalau udah di next, it is like ajakan buat teman-teman untuk daftar ikut ISMA and hope to have you as our family di ISMA. Thank you so much semuanya. Thank you Kak Devina atas informasinya yang sudah dan juga sesi sharingnya ya Kak tentang pengalaman Kakak selama ISMA di beberapa tahun sebelumnya gitu. Oke, untuk selanjutnya kita juga akan masuk ke sesi ketiga di mana kita akan membahas mengenai Enrich Your Skills through MBKM Teaching Assistant Program atau kegiatan kampus mengajar and research. Yang di mana untuk sesi ketiga ini baik akan dibawakan oleh Mbak Deborah Alvina Purba SS MSc PhD atau Mbak Debi sebagai manajer riset dan pengabdian masyarakat Fakultas Psikologi UI dan juga beliau merupakan dosen pembimbing lapangan program MBKM Kampus Merdeka, Kampus Mengajar batch keempat. Sebelumnya Mbak Debi, apakah sudah ada di Zoom, Mbak? Sudah Omar. Oke, baik Mbak. Suara saya terdengar dengan baiknya? Yes, terdengar dengan jelas Mbak Debi. Baik Mbak Debi, jika Mbak Debi sudah siap, saya serahkan untuk memberikan pemaparan materi tentang kegiatan kampus mengajar ya. Kepada Mbak Debi, kami persilahkan. Oke, terima kasih Omar. Selamat pagi semuanya, angkatan 2020 ya, yang akan menjalani program MBKM mulai semester depan ini. Saya di sini diminta oleh panitia, Mbak Buri dan Mbak Inge ya, untuk sharing mengenai pengalaman saya menjadi dosen pembimbing lapangan untuk kegiatan kampus mengajar, salah satu dari 9 MBKM saat ini masih berlangsung. Ini batch 4 ya, saat ini masih berlangsung. Jadi saya masih fresh from the oven gitu ya. Ini yang share itu ya panitia ya, oke. Nanti kita sebagai dalam topik kampus mengajar ini ada 3 topik besar yang akan saya sampaikan, yaitu adalah apa itu kampus mengajar. Hopefully ya semua yang ada di sini atau sebagian dari kalian itu sudah mengenal apa itu kampus mengajar, lalu manfaatnya apa buat kalian dan kapan akan dilaksanakan. Silakan. Next. Apa itu kampus mengajar? Kampus mengajar itu adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kelas selama 1 semester. Jadi waktunya adalah 1 semester dengan menjadi mitra guru. Ini saya bold karena ini adalah penting ya. Saya anggap penting. Anda nanti ketika berada di sekolah sasaran itu akan menjadi mitra guru, bukan suruhan guru ya. Untuk berinovasi. Jadi Anda nanti akan berinovasi, mengembangkan strategi dan program pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan fokus pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa di sekolah sasaran. Jadi sebetulnya tujuan utama dari panitia kampus mengajar ini adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dari siswa di sekolah sasaran. Next. Jadi peran mahasiswa apa sih di sekolah tersebut? Yang pertama adalah mendampingi guru dalam pembelajaran di semua mata pelajaran,
terutama khususnya adalah mata pelajaran yang terkait dengan literasi dan numerasi, misalnya matematika, bahasa Indonesia, TIK dan sebagainya ya. Tapi rasanya semua mata pelajaran itu akan mengandung, to some extent akan mengandung literasi dan numerasi. Yang kedua adalah mendampingi sekolah dalam adaptasi teknologi dan proses pembelajaran. Jadi nanti sekolah sasarannya itu adalah either SD atau SMP. Jadi akan diterjunkan di SD atau SMP yang menggunakan metode daring maupun luring. Selama saya menjadi dosen pembimbing lapangan, itu luring terus, karena sejak semester ini sekolah itu sudah luring ya. Lalu yang ketiga, memberikan inspirasi mengenai kemajuan ilmu dan teknologi kepada sekolah, serta memberikan motivasi kepada siswa dalam memiliki semangat dan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Nanti ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai peran yang ini. Lalu mendampingi sekolah dalam bidang administrasi yang manajerial dan manajerial sekolah yang berkaitan dengan program. Next. Nah, sekolah sasarannya itu seperti yang saya katakan tadi adalah SD atau SMP di seluruh Indonesia. Tetapi SD SMP ini bukan SD SMP yang sembarangan ya. Mereka ini adalah yang terpilih adalah yang memiliki nilai rendah pada saat asesmen nasional berbasis komputer. Jadi nanti Dikti akan memilihkan sekolah SD atau SMP yang memiliki masalah gitu ya, masalah di ANBK-nya mereka. Lalu penempatan mahasiswa tergantung domisili yang diisi ketika registrasi. Jadi kalau misalnya kalian mau ditempatkan di Papua, maka domisili yang kalian tuliskan di dalam ketika kalian registrasi adalah ya di Papua sana gitu ya. Tapi kalau kalian domisilinya adalah Depok, maka kalian akan ditempatkan di Depok. Silakan next. Manfaat bagi mahasiswa ini sangat bermanfaat. Dari pengalaman saya, itu mahasiswa itu sangat kaya pengalaman dari interaksi dengan guru, kepala sekolah, guru pamong, administrasi, dan siswa-siswa yang ada di sekolahnya ya. Kalian dapat terlibat langsung menjadi mitra kepala sekolah. Kepala sekolah itu akan mendengar kalian karena mereka itu sangat membutuhkan bantuan sekali ya, guru dan tenaga kependidikan di dalam menyusun dan melaksanakan strategi pembelajaran di sekolah. Mereka biasanya strateginya itu ya seperti strategi sekolah kebanyakan gitu ya. Jadi kadang-kadang itu mereka mereka banyak-banyakan siswa gitu ya, apalagi sekolah swasta gitu. Biasanya nanti akan ditempatkannya di sekolah swasta ya, sekolah swasta itu banyak yang bermasalah. Nah, mereka itu semangat untuk menjaring siswa, tetapi tidak semangat di dalam mengajarkannya. Kadang-kadang guru-gurunya itu bukan hanya mengajar di tempat itu, tetapi juga mengajar di sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Jadi misalnya jam 7 sampai jam 9 dia ada di sekolah itu, lalu jam 9 sampai jam berapa dia ada di sekolah yang lain. Jadi sangat jamak biasa bagi guru di sana tidak mengenal siswanya sendiri gitu ya. Nah, itu adalah sad story ya dari sekolah-sekolah ini. Lalu kemudian kalian juga bisa menambah jejaring pertemanan dengan sesama mahasiswa di sekolah penempatan. Kenapa? Karena di setiap sekolah penempatan itu mahasiswa yang ditempatkan itu berasal dari berbagai perguruan tinggi. Jadi bukan misalnya kalian dari UI mendaftar ada 100 orang, lalu kemudian 5 orang di sekolah yang sama gitu, tidak begitu. Tetapi kalian itu kayak disebarkan di berbagai macam sekolah, sehingga kalian bisa mengenal dan bekerja sama dengan macam-macam mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini kegiatan tersebut atau membangun jejaring dengan mereka yang berbeda dengan kalian itu akan mengasah jiwa kepemimpinan.
Jadi akan kelihatan siapa yang punya jiwa kepemimpinan di antara biasanya antara 5 sampai 7 orang di dalam satu sekolah ya. Nah, siapa yang suka memecahkan masalah, siapa yang suka kabur, siapa yang suka free rider, itu akan kelihatan ya. Jadi ada kesempatan untuk kalian mengasah jiwa kepemimpinan, memecahkan masalah, kemampuan komunikasi, karena selalu harus berkomunikasi dengan guru, siswa, kepala sekolah gitu ya. Berpikir analitis, karena kalian harus menganalisis situasi, lalu kreatif di dalam membangun program-program pembelajaran dan inovasi langsung dari lapangan. Dan tidak jarang pula bahwa setiap minggu kalian akan menemukan sesuatu yang menurut kalian itu kayak meningkatkan motivasi intrinsik kalau kalian sudah belajar tentang jenis-jenis motivasi ya. Dan motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu sehingga kalian merasa sangat puas gitu ya. Saya sudah bisa mengajar siswa yang tadinya masih belum bisa membaca misalnya. Saya di pengalaman saya ketika menjadi DPL yang sekarang ini, ada siswa kelas 8 itu berarti kelas 2 SMP ya, itu ternyata tidak punya kemampuan membaca dan gurunya tidak tahu. Itu menurut saya sangat menyedihkan ya. Gurunya tidak tahu karena ya dia mengajarnya itu secara klasikal gitu ya. Dia tidak tahu satu persatu siswa-siswanya. Nah, baru ketahuan oleh mahasiswa ketika mereka melaksanakan pekan literasi dan anak itu harus membaca dan menceritakan kembali kepada rekannya. Dan di situ dia diam saja di bangkunya, lalu anak yang lain akhirnya mengatakan bahwa dia tidak bisa membaca. How come dia bisa menjadi kelas 8 gitu ya. Jadi itu hal-hal yang bisa ditemui nanti ketika sudah di lapangan. Lalu bantuan UKT dan biaya, ini adalah manfaat ekstrinsik ya buat kalian. Kalian mendapat bantuan UKT kalau nggak salah besarnya maksimum Rp2.400.000. Itu bisa mengurangi biaya kuliah ya. Kalau misalnya biaya kuliah kalian lebih dari Rp2.400.000 untuk semester berikutnya nih bantuan UKT dan biaya hidup bulanan selama 6 bulan ya, atau 18 minggu kalian ada di sekolah itu. Next. Nah, tahapan pelaksanaannya itu terdiri dari pra-penugasan. Nah, sebelum kalian terjun ke lapangan, tentunya kalian akan diberi pembekalan ya oleh tim panitia MBKM kampus mengajar selama 2 minggu, dan kalian akan di-drill tentang metode-metode. Jangan terlalu khawatir bahwa ini saya diterjunkan, saya agak ketakutan gitu ya. Kalian dibekali, lalu kemudian setelah itu pada saat penugasan kalian bertugas di sekolah selama 18 minggu, ada baseline survei, forum komunikasi, ada pelaksanaan, lalu setiap hari harus menulis logbook, setiap minggu harus menulis laporan mingguan, lalu berkoordinasi dengan DPL, lalu ada laporan akhir dan penilaian. Dan di pasca penugasan itu kalian menyerahkan laporan akhir ke koordinator perguruan tinggi nanti dan mendapatkan 20 SKS MBKM. Jadi harga dari 18 minggu kegiatan kalian di sekolah itu adalah 20 SKS. Next. Nah, kapan ini dilaksanakan? Untuk batch 5 itu sebetulnya tutupnya tanggal 20 November, jadi besok ya. Jadi kalau mau segera, tapi nggak tahu ya, ini banyak sekali dokumen paperwork yang harus diselesaikan kalau mau ikut yang batch 5, atau nanti batch 6 untuk semester berikutnya kalau misalnya nggak sempat ya, di kampus mengajar Kemdikbud.go.id. Ya. Ya, itu tadi tentang kampus mengajar. Semoga menjadi lebih termotivasi ya untuk mengikuti program tersebut. Itu adalah program yang dilaksanakan di
di Dikti ya. Nah, sekarang Omar jangan muncul dulu karena saya mau bicara mengenai program penelitian MBKM penelitian gitu ya. Saya diberi tugas juga untuk menjelaskan tentang program MBKM riset. Nah, ini dalam kapasitas saya sebagai manajer riset dan pengabdian masyarakat Fakultas Psikologi UI. MBKM riset ini bukan oleh Dikti tetapi oleh kita di Fakultas Psikologi. Next. Jadi nanti apa itu MBKM riset, manfaatnya apa, dan prosedurnya apa, silakan. Nah, riset itu adalah kegiatan melaksanakan penelitian, jadi kegiatan akademik di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan di lembaga seperti BRIN, Litbang di luar universitas, atau lembaga riset, dan kelompok riset di dalam universitas. Dalam pelaksanaannya, kalian akan terlibat dalam proses riset, mulai dari pembuatan proposal riset, melaksanakan kegiatan riset, sampai penulisan publikasi. Next. Nah, kita di Fakultas Psikologi itu menerima dengan lapang dada mahasiswa yang ingin berkegiatan riset. Kita punya 13 kelompok riset dan lab di Fakultas Psikologi. Di sini ada pembedaan ya, kelompok riset dan laboratorium, tapi bukan berarti bahwa mereka berdua ini berbeda ya. Sama-sama kelompok riset sebetulnya. Tetapi si laboratorium ini ingin punya nama yang lebih keren gitu ya, laboratorium, tapi sebetulnya tidak ada laboratorium seperti yang ada di pikiran kita selama ini, ada tabung-tabung, ada segala macam itu. Ini sama dengan kelompok riset gitu ya. Itu aja sih sebetulnya. Nah, ada 13 dan itu bisa kalian lihat di websitenya RPM Psikologi UI ACID. Kita punya website. Kalau mau cek silahkan ke website psikologi ya. Di sana lengkap dengan personelnya siapa, terus topiknya apa, kalau kalian mau meneliti apa, itu di situ lengkap sekali. Macam-macam kelompok risetnya, gitu ya. Nah, mahasiswa itu dibimbing oleh pada MBKM riset ini, mahasiswa dibimbing riset selama 1-2 semester. Lalu setiap kelompok riset akan menerima 2-5 mahasiswa dari berbagai program studi. Jadi kita juga menerima dari program yang lainnya supaya lebih diverse gitu ya, karena kami ingin program riset ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa dari Fakultas Psikologi. Jadi maksimum 2 orang dari prodi yang sama untuk setiap KR ya. Mahasiswa sama seperti dengan MBKM juga, mahasiswa membuat logbook harian dan laporan mingguan, mendapatkan penilaian diri sendiri, peer dan pembimbing, dan mahasiswa wajib memberikan laporan akhir di akhir kegiatan. Itu MBKM riset. Nah, manfaatnya bagi mahasiswa apa sih? Mahasiswa dapat terlibat langsung melaksanakan riset, mulai dari pembuatan proposal riset, pelaksanaan, dan penulisan hasil riset. Lalu yang kedua adalah menambah portofolio riset. Nah, ini sangat berguna bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan ke jenjang S2 dan S3. Misalnya mau menjadi dosen, mau menjadi peneliti, tidak mau menjadi psikolog praktis misalnya ya. Nah, ini bisa bisa menambah portofolionya kalian, sehingga nanti ketika misalnya melanjutkan studi ke S2 dan S3 sudah punya jejak digital publikasi artikel di jurnal-jurnal. Nah, ini sama dengan kegiatan kampus mengajar, juga mengasah kemampuan berpikir kritis, logika, kemampuan komunikasi, analitis, dan sintesis, kreativitas, dan inovasi langsung dari lapangan. Lalu juga bisa menjadi cikal bakal skripsi atau tugas akhir mahasiswa. Jadi kalau misalnya ikut di kegiatan ini, skripsi kalian bisa sekalian dibuat di sana ya, karena langsung dibimbing oleh dosennya. Ya, silakan terus.
Nah, tahapannya apa? Tahapan pelaksanaannya mahasiswa memilih dan mengajukan diri untuk mendaftar di tempat magang riset yang tersedia. Jadi nanti kami akan buka pendaftaran, lalu ada seleksi tentunya dan penunjukan pembimbing serta penandatanganan kontrak belajar. Pembimbing harus membimbing gitu ya, dan yang dibimbing harus mau dibimbing. Mahasiswa mendapatkan penugasan dari pembimbing, penugasannya itu misalnya membuat proposal, melaksanakan penelitian, melakukan wawancara. Jadi syarat yang kami kenakan kepada KR itu adalah KR perlu memiliki kerjasama dengan pihak luar dan memiliki hibah. Jadi dari hibah itulah mahasiswa belajar meneliti. Mahasiswa setiap hari harus mengisi logbook dan laporan mingguan, lalu kemudian dikonversi ke SKS dengan Kaprodi. Ini nanti akan urusannya dengan Kaprodi. Next. Nah, ini pendaftaran saya taruhnya Januari 2023, mungkin Desember bisa gitu, tapi saya harus ngomong dulu sama KR dan lab dulu ya, apakah mereka bersedia untuk menerima. Nanti KR dan lab yang bersedia itu akan kami publish di Instagramnya fakultas atau mungkin lewat Kaprodi ya, untuk pendaftaran lebih lanjut, dan pelaksanaan program itu Februari sampai dengan Juli 2023. Nah, info lebih lengkap itu bisa dilihat di rpm.psikologi.ui.ac.id. Demikian, kurang dari 30 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Debbie atas pemaparan materinya mengenai beberapa beberapa kegiatan MBKM lainnya gitu yang bisa dilakukan, bisa dipilih teman-teman 2022 dalam menjalani kegiatan MBKM di semester selanjutnya. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab di mana untuk termin pertama akan ada 3 penanya nih yang dapat bertanya melalui raise hand lalu nanti meng-unmute mikrofonnya ataupun melalui chat. Baik, kepada para penanya, mari kita buka untuk 3 penanya pertama. Boleh melalui chat maupun melalui raise hand. Dan untuk penanya ini akan dijawab oleh langsung Mbak Debbie, Mbak Adin, dan juga Kak Devina sesuai dengan pertanyaannya mengenai program yang mana ya Mbak ya. Baik, kepada penanya silakan jika ingin bertanya melalui raise hand atau bisa melalui kolom chat di bawah. Ini ada dari Ketut ya. Ketut Sinta. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi di sini saya mau bertanya perihal magang. Tadi kan ada dipaparin contoh institusi partner magang Fakultas 2022 ya. Nah, itu saya ingin bertanya apakah partner tersebut akan menjadi partner lagi di 2023? Terus jika kita mendaftar di partner fakultas, apakah berarti kita sudah pasti diterima atau punya kemungkinan yang lebih besar untuk diterima atau bagaimana? Terima kasih. Mungkin akan bisa boleh dijawab oleh Mbak Adin ya Mbak ya. Halo. Ya. Masuk Mbak Adin. Iya, sorry aku off cam dulu ya. Untuk yang partner magang yang tahun 2022 semuanya akan diundang sebagai partner MBKM, tetapi belum tentu semuanya akan menjadi partner MBKM. Itu jadi nanti akan tunggu saja pengumuman dari kami, dari Prodi gitu ya, untuk partner MBKM yang tahun depan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk soal teknisnya juga silakan menunggu pengumuman dari kami gitu, Omar. Oke, baik, terima kasih Mbak Adin. Dan juga Mbak Adin ada satu lagi pertanyaan terkait tentang magang. Di sini masuk ke dalam kolom chat saya secara anonimus ya Mbak ya. Pertanyaannya adalah untuk regulasi pendaftaran magang melalui fakultas itu bagaimana? Apakah akan ada pemberitahuan lebih lanjut? Seperti itu Mbak Adin.
Akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Oke, baik. Semoga menjawab ya. Teman-teman, masih ada kesempatan satu lagi untuk satu pertanyaan lagi di termin pertama. Mungkin yang ingin bertanya tadi boleh mengirimkan chatnya langsung kepada private chat ke saya. Oke, ada lagi nih yang masuk. Untuk ISMA, pengalaman kakak di ISMA kemarin, apakah bisa langsung mendaftar secara individu atau apakah ada seleksi terlebih dahulu dari fakultas maupun UI? Lalu berdasarkan pengalaman kakak selama jadi awardee dan jadi mentor, kira-kira ada nggak sih poin plus yang harus dimiliki oleh awardee? Mungkin akan lebih cocok dijawab oleh Kak Devina ya Kak ya? Oke, siap Omar. Thank you untuk pertanyaannya. By the way, tadi dari siapa Omar? Maaf, aku belum sempat tanya. Anonim Kak, sorry. Oh, oke, anonim. Oke. Jadi kalau pas angkatanku, aku nggak tahu ya beda sama 2022, tapi pas 2021 aku kan minta letter of recommendation. Nah, itu sebenarnya dari kayak 2 step gitu. Jadi awalnya dari fakultas. Jadi aku lapor sama P aku Mbak Mila, sama setelah Mbak Mila udah ACC, aku mau exchange gitu. Terus aku koordinasi ke Mbak Vivi waktu itu. Mbak Vivi waktu itu Kaprodi. Nah, abis itu aku bilang ke Mbak Vivi, abis itu ada surat nih yang perlu ditandatangan karena untuk ngelihat courses apa sih yang bakal aku ambil. Nah, setelah itu udah ditandatangan, aku submit ke UI. Ke UI nanti aku nggak tahu mereka sebenarnya ngadain seleksi internal apa enggak, tapi mereka mengeluarkan tuh rekomendasi kayak nomination letter bahwa UI nominate aku sebagai calon awardee gitu sih. Jadi ada beberapa step yang harus dia lalui. Cuman itu pas angkatanku, aku nggak tahu kalau angkatan 2022, tapi pastinya nanti ketika ISMA buka boleh langsung dicek di websitenya karena pasti kelihatan jelas mekanisme dan alurnya. Yang penting jangan miss aja. Terus untuk pertanyaan kedua tentang poin plus apa? Jadi awardee ISMA tuh banyak. Ada yang misalnya mapres, tapi ada juga yang kayak misalnya dia organisasinya dikit gitu. Jangan kayak nggak mapres nggak jadi daftar deh gitu. Tapi lebih kayak enhance with what you have aja. Misalnya kamu punya kepanitiaan. Nah, and then make it a reason gitu, a valid reason kenapa sih butuh ISMA, apa yang bakal di-enhance dari diri kamu. Basically, focus on what you have and focus on the contributions that you want to make ke depannya setelah balik lagi post ISMA gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Devina atas jawabannya. Nah, di sini akan dibuka untuk termin kedua. Sudah ada 3 penanya lain yang masuk, jadi izin aku bacakan kembali. Untuk yang termin kedua pertanyaan pertama ini, jika tertarik untuk mendaftar ISMA yang perkiraan dibuka pada bulan Maret, apakah masih dapat mendaftar magang apabila tidak diterima dalam seleksi ISMA? Mungkin di sini antara Mbak Adin ya, lebih cocoknya ya Mbak. Jadi jika tertarik untuk mendaftar ISMA yang perkiraan dibuka pada bulan Maret, apakah masih dapat mendaftar magang apabila tidak diterima dalam seleksi ISMA-nya? Untuk mendaftar magang ya Omar ya? Iya, betul Mbak. Sebetulnya gini, kalau misalkan mendaftar magang, kalau yang tahun lalu ya, itu pasti selalu bisa. Tetapi kalau mendaftar magang mitra kampus, ya, mitra fakultas itu yang biasanya tidak bisa di-cancel gitu kalau misalkan diterima ISMA-nya. Gitu. Tetapi mungkin bisa, nggak bisa, jadi harus pilih salah satu. Karena kalau yang tahun lalu itu kan kita ada 2 periode ya. Cuma kalau MBKM kan kita hanya 1 nih. Sehingga mahasiswa cuma ada di periode yang sama, dia harus pilih nih apakah mau ISMA atau magang kampus seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk magang umum masih bisa sih, Omar. Oke, baik Mbak. Nah, ini ada pertanyaan terkait juga Mbak tentang magang. Jadi apakah kita harus apply magang ke perusahaan yang bekerja sama dengan kampus dan yang tertera di website atau boleh di luar itu Mbak? Boleh di luar itu selama memenuhi syarat yang tadi ditetapkan oleh Prodi ya.
Oke, nah ini ada pertanyaan lagi, Mbak Adin, perihal magang lagi. Untuk pendaftaran MBKM magang itu kita yang daftar, cari sendiri atau gimana ya teknisnya? Nanti untuk teknis akan ada penjelasan langsung ya dari Prodi. Mungkin Mbak Vivi atau Mbak Inge bisa menambahkan nih untuk magang MBKM. Mahasiswa soalnya banyak yang penasaran nih kayaknya. Silahkan Mbak Vivi, mungkin bisa on cam Mbak, supaya kita spotlight. Karena silahkan Mbak Vivi. Terima kasih Mbak Inge dan Mbak Din. Mohon maaf, ada Mbak Devina, halo, dan Mbak Din. Mohon maaf ya, saya nggak bisa jalan Vivi-nya, jadi ini Vivi yang lain. Mungkin menjelaskan yang magang aja bahwa untuk MBKM ini untuk proses magang itu ada berbagai cara ya. Yang pertama bisa magang di institusi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Teman-teman coba aktif membuka link web Kemendikbud. Mereka tuh punya list banyak institusi lembaga yang membuka kesempatan untuk magang. Itu juga bisa ditempuh. Jadi bisa melalui itu. Bisa juga teman-teman aktif melalui CIL ya, CIL-nya UI. Mungkin CIL UI juga kadang ada beberapa institusi atau Kemendikbud yang masuk di CIL UI juga. Itu teman bisa buka juga untuk kesempatan magangnya. Dan yang terakhir memang kita lagi menghubungi nih lembaga-lembaga yang dulu kerjasama, apakah mereka bersedia juga untuk 2023 ini menerima MBKM. Nah, ini juga nanti akan kita umumkan ya, misalnya. Jadi, untuk magang itu ada berbagai cara. Itu ada melalui yang di Kemendikbud, melalui ada yang di UI, melalui yang mungkin di Fakultas Psikologi, dan yang terakhir kalau teman-teman mau mencari sendiri, itu dipersilahkan, tapi dengan syarat-syarat yang tadi dikemukakan ya. Misalnya diharapkan 2 tahun sebelumnya, bukan karena kolusi, seperti itulah. Jadi, harapannya supaya pembelajaran magang itu sesuai, bisa mengimplementasi apa yang Anda pelajari. Jadi itu ada beberapa cara untuk menjadi magang. Nah, kalau memang nanti misalnya level UI ini kan level Kemendikbud kan mungkin seleksi ya, karena satu Indonesia, misalnya Anda nggak terima, Anda boleh juga lihat ke yang levelnya UI atau levelnya psikologi, atau Anda kalau sudah punya nih satu lembaga, silakan Anda hubungin ke lembaga tersebut, apa yang diperlukan, nanti kita bisa komunikasi ke kami apa-apa yang bisa disiapkan. Karena ada beda ya, ada kalau Kemendikbud tuh ke beberapa yang dulu tuh mintanya ada rekomendasi yang harus di-ACC oleh pihak fakultas misalnya, tapi ada juga yang mereka itu prosesnya beda. Jadi menurut saya mahasiswa harus aktif mandiri mencari informasi dan disampaikan apa yang dibutuhkan dari setiap institusi yang diperlukan untuk bisa menjadi magang. Lebih ke arah sana sih ya. Nah, mungkin nanti kita akan coba untuk sampaikan di web atau informasi bagaimana kalau masih membutuhkan surat yang dibutuhkan dia untuk rekomendasi atau apapun gitu ya. Kita harap punya link. Sebenarnya sudah ada sih caranya, udah ada linknya. Cuma dengan MBKM ini kan variasi sekali. Nanti kita coba siapkan ya. Semoga dalam Desember ini kita bisa buat link-linknya atau informasi lebih jelas terkait prosedur yang ada. Mungkin itu kali ya, Mas Omar, yang bisa saya tambahkan untuk penjelasan magang ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vivi. Semoga juga menjawab ya bagi teman-teman tadi yang bertanya. Dan ini saya izin buka untuk termin ketiga dan juga sudah ada 3 penanya yang masuk. Private sama Pak Omar nih. Yang di everyone nggak ada di chat ini. Belum ada Mbak di everyone sepertinya. Oke. Ini izin kembali bertanya untuk ISMA. Jadi untuk proses ISMA itu sendiri, apa saja yang menjadi penilaian penting selama proses seleksi? Thank you, Kak. Oke, aku ke-mute. Proses penilaian, aku izin menjawab untuk proses penilaian ISMA, sebenarnya dia itu kayak penilaian yang holistik. Jadi, nggak ada satu, misalnya kayak high GPA itu tuh penting banget. It's important, tapi kayak penilaiannya itu based on GPA, terus dari English test, makanya tadi aku sempat bilang kalau teman-teman interested ISMA, mulai berlatih dari sekarang to get your highest English score gitu. Essay, GPA, English, dan interview sih. Kalau misalnya teman-teman pas the administration proses masuk ke interview itu tuh juga jadi penilaian gitu sih. Jadi nggak pede teman-teman misalnya kayak nggak mapres, nggak apa, nggak ini nggak itu, tapi with what you have emphasize aja gitu. And then try to describe it in a cara yang kayak oke, aku emang butuh banget nih ISMA gitu. Jadi itu akan mengconvince interviewernya untuk kasih nilai yang tinggi gitu. Oke, thank you. Nah, Kak, ini ada pertanyaan lanjutan Kak tentang ISMA.
Untuk pemilihan course per host university itu prosesnya seperti apa ya? Dan apakah ada aturan untuk memenuhi 20 SKS seperti mengisi SIAK? Mungkin kalau technical terkait, karena kan aku 2018 kan kurikulumnya, jadi mungkin beda status konversinya sama teman-teman di angkatan 2020. Mungkin itu bisa nanti ditanyakan ke Mbak Vivi atau mungkin ada description yang dari fakultas. Cuman kalau menurut kemarin aku memilih courses itu, jadi ketika ISMA buka, mereka akan ada host university yang jadi partner sama courses-nya apa aja gitu. Waktu itu sih aku emang ngelihatnya dari courses gitu. Aku bikin Excel waktu itu kayak oke, kira-kira uni mana yang courses-nya menarik, aku masukin gitu. Terus ya udah dari situ, setelah melihat courses baru aku ngelihat persyaratannya, kayak oh kalau di sekolah ini butuh TOEFL, kalau sekolah ini butuh apa gitu sih. Jadi itu list itu dipublish ketika proses pendaftaran gitu. Oke, baik. Thank you, Kak Devina. Nah, untuk pertanyaan ketiga dari termin ketiga ini mengenai magang kembali, yang mungkin nanti bisa dijawab oleh Mbak Vivi dan Mbak Adin ya. Jadi kan ada regulasi baru tentang program profesi umum yang mana katanya harus magang di 2 setting berbeda ya, misalnya 1 semester magang setting PIO dan 1 semester magang setting klinis. Nah, akan tetapi apabila misalnya ingin ambil ISMA 1 semester, kira-kira untuk pengganti magang 1 semesternya lagi, regulasinya bagaimana ya? Seperti itu, Mbak Adin dan Mbak Vivi. Mbak Vivi saja, silahkan Mbak Vivi. Ya, mungkin itu kayak semua program profesi yang baru ya, kebijakan dari AP2TPI ya, bahwa nanti di psikologi mulai tahun depan itu adalah ada yang namanya program profesi. Nah, untuk persiapan ke arah sana, untuk mahasiswa angkatan 2020, yang nanti next semester adalah magang, regulasinya adalah bahwa harapannya dari supaya Anda punya pembekalan yang cukup untuk masuk ke program profesi nanti, 2023 atau 2024 ya, ketika Anda tertarik ke arah sana, maka harapannya Anda punya pengalaman di 2 bidang. Ya. Profesi itu kan ada pendidikan, ada klinis, satu lagi adalah PIU. Kalau nggak salah sejauh ini yang saya pahami 3 ya, karena ini kita tunggu pengumuman juga resmi nih dari lembaga, dari AP2TPI ataupun dari kampus ya, misalnya itu berapa? Setahu saya 3. Nah dari 3 ini harapannya teman-teman punya pengalaman. Nah pengalaman ya dari 1 bidang itu tidak harus 1 bidang itu 1 semester atau identik dengan 20 SKS. Cukup dengan 10 SKS minimal. Jadi misalnya Anda punya pengalaman di bidang PIO misalnya, institusi organisasi, pernah konteks magang di situ, ada 10 SKS misalnya ya. Lalu kalau 10 SKS kan identik dengan 3 bulan nih secara full. Ya, atau bisa juga 6 bulan tapi mungkin tidak full tiap hari, tapi ada seminggu berapa kali gitu ya. Yang penting kan hitungan jamnya. Atau bisa jadi Anda 10 SKS di klinis misalnya, atau 10 SKS di pendidikan, misalnya kayak kampus mengajar, atau di institusi yang sifatnya memang Anda secara deskriptif itu pekerjaannya atau perannya itu banyak, tadi seperti Mbak Dewi banyak menjelaskan ya, Anda terlibat dalam pengembangan pendidikan. Nah itu pengalaman, jadi itu minimal ada 10 SKS ya. Kalaupun nanti teman-teman misalnya ada harapannya kenapa 10 minimal 10, karena apabila next semesternya tertarik ke ISMA, itu Anda masih punya 1 semester sesuai dengan keinginan Anda gitu. Makanya di sini regulasinya adalah minimal 10 SKS dengan 2 konteks bidang yang pernah diikuti. Apakah itu klinis misalnya 10 SKS, pendidikan 10 SKS, atau pendidikan 10 SKS, PIO 10 SKS misalnya. Terserah pada teman-teman. Tapi kalau teman-teman kemudian PIO magang 1 semester 20 SKS, kemudian next semesternya klinis, kemanusiaan misalnya 20 SKS juga nggak apa-apa. Tapi minimal itu punya pengalaman di 2 bidang dengan minimal 10 SKS untuk setiap bidang. Itu mungkin ya, jadi harapannya ada 1 semester yang Anda punya bebas menentukan apa yang Anda inginkan. Itu sih sejauh ini kebijakan pakai regulasi untuk profesi. Oke. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Izin melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini sekarang perihal riset, mungkin bisa nanti dijawab oleh Mbak Debbie. Pertanyaannya, bahwa ada tahap seleksi untuk masuk ke kelompok riset. Jika demikian, apakah anggota dari kelompok riset akan diacak dan dibentuk oleh KR, ataukah kita mahasiswa dapat membentuk secara mandiri dengan teman-teman mahasiswa sesuai dengan minat yang dimiliki? Terima kasih, Mbak Debbie.
Iya, sebetulnya ini mungkin ya satu semangat dengan kegiatan MBKM lainnya, bahwa kita tuh semuanya harus punya kesempatan untuk berkenalan dengan orang-orang baru gitu ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan, untuk satu KR itu mungkin maksimum 2 orang dari prodi yang sama. Jadi mungkin kamu dengan satu teman yang lain masih bisa gitu ya. Tetapi untuk yang lain itu berasal dari prodi yang berbeda. Jadi kita juga membuka untuk prodi-prodi yang lain gitu ya. Semangatnya adalah kalian harus membangun network dan berkomunikasi dan berelasi dengan orang-orang yang berbeda. Itu saja sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Debbie. Selanjutnya, ini kembali ke ISMA. Untuk pemilihan course pada ISMA, apakah dibebaskan atau harus berbeda dari mata kuliah psikologi, Kak? Kalau waktu aku, kalau kita berangkat dari si ISMA-nya, ISMA itu minta kayak kita belajar cross major gitu. Walaupun waktu itu aku sempat kayak, aduh tapi ini nggak bisa ditransfer gitu kan. Tapi aku akhirnya go with my guts karena aku kayak ya udahlah nggak bisa ditransfer gitu. Tapi kan beda cerita ya sama teman-teman yang udah langsung konversi gitu ke Itung. Jadi aku waktu itu milih courses yang lintas jurusan sih. One of the interesting courses yang kemarin aku ambil itu aku ngambil kayak kriminologi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada courses yang menarik, cobain aja gitu. Soal aku kalau teman-teman yang di US, aku nggak tahu ya di negara lain, tapi ada 2 minggu periode add drop gitu. Jadi kalau teman-teman masuk ke kelasnya, tapi kayak nggak suka, tuh bisa kayak drop terus nanti diganti. Jadi banyak eksperimen sih gitu. Jadi dicoba aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Devina. Nah, untuk selanjutnya ini masih di ISMA lagi Kak gitu. Apakah penerima beasiswa dari Kemendikbud tidak diperbolehkan mendaftar ISMA? Soalnya saya pernah mendengar mekanisme dikembalikan ke universitas masing-masing, yaitu beasiswa dapat dihentikan sementara atau dicabut selamanya. Bagaimana ya dengan mekanisme di UI? Mungkin Mbak Vivi atau Kak Devina yang bisa menjawab ya. Kayaknya Mbak Vivi kalau itu. Sorry Bu, saya masih belum ngeh nih pertanyaannya gimana Bu? Ya, jadi apakah penerima beasiswa dari Kemendikbud tidak diperbolehkan mendaftar ISMA? Saya pernah mendengar mekanismenya dikembalikan ke universitas masing-masing, yaitu beasiswa dapat dihentikan sementara atau dicabut selamanya jika si peserta itu ingin mendaftarkan ISMA gitu Mbak. Nah, bagaimana ya mekanisme dengan yang ada di UI? Oke. Baik, mungkin terima kasih pertanyaan. Jadi saya tahu ada regulasi ya dari kementerian untuk ISMA ini, karena kan di ISMA seringkali informasinya itu dari kementerian ke ISMA itu di IU, International Office-nya UI ya. Mungkin kita akan cek ke International Office-nya UI, tapi setahu saya sejauh ini sih ISMA terbuka ya untuk siapapun, baik penerima beasiswa atau tidak penerima beasiswa. Hanya mungkin karena nanti kalau Anda berangkat ISMA itu kan BOP itu kan beda ya artinya ya dari universitas. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan, berarti kan nanti ini akan kayak dipospon dulu nih selama pergi ke ISMA. Tapi nanti apakah next akan ada lagi atau tidak, mungkin saya perlu pastikan dulu ya ke pihak IU-nya UI, karena biasanya kebijakan untuk itu ada di IU. Tapi memang sejauh saya, ISMA terbuka untuk semuanya, jadi nggak akan menghambat teman-teman yang punya beasiswa nggak akan boleh ke ISMA. Setahu saya seperti itu, jadi terbuka ISMA untuk semuanya. Cuma kebijakan dipospon 1 semester atau berapa tergantung dari kebijakan yang ada di level universitas. Nanti saya pastikan nanti kita akan segera update ya kalau sudah ada info tentang hal tersebut. Ini tuh ya Mas Omar. Oke, baik, terima kasih Mbak Vivi. Nah, di sini ada pertanyaan kembali untuk ISMA lagi di sini. Apakah memungkinkan untuk mendaftar ISMA untuk semester depan? Dan apabila tidak diterima ISMA, apakah masih memungkinkan untuk mendaftar program MBKM lainnya? ISMA itu, Devina, dia semester genap ya? Pendaftarannya mulai next semester ya, dibukanya ya? Yes, dia yearly Mbak, biasanya berangkatnya tuh September, jadi registrasinya baru kayak Maret gitu sih Mbak, setauku. Oke, jadi pendaftaran registrasi Maret, pengumumannya biasanya bulan Mei ya? Bulan Juni biasanya. Juni, memastikannya ya, oke.
Oke, kalau lihat dari timeline ya, mudah-mudahan sama ya timelinenya seperti ISMA yang lain. Sejauh ini mungkin masih sama kali ya Mbak Devina ya? Ya, betul Mbak. Untung Devina jadi direktur ini, jadi tahu banyak informasi mestinya. Nanti mungkin Devina bisa membantu ya untuk yang masalah ISMA ini teman-teman kita. Tapi gini, kalau udah dilihat dari timeline-nya, ISMA itu cukup panjang sih. Setahu saya cukup panjang karena banyak hal yang harus diikuti, yang mulai berkas, kemudian ada permintaan tadi Mbak Devina cerita share rekomendasi dari fakultas, kemudian banyak sekali yang dipersiapkan hingga proses seleksi itu di levelnya level panitia ISMA, levelnya UI biasanya ya. Kemudian nanti setelah itu pengumuman baru di bulan Juni. Jadi ada waktu sekitar 3 bulan ya, tepat memang untuk keberangkatan. Selesai itu memang cukup cepat. Tapi prosesnya itu lama. Jadi kalau memang nanti pendaftaran silakan sih Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu sekitar 5 bulan. Saran saya gini sih, kalau memang Anda melihat, Anda tertarik ke ISMA dengan tujuan tadi Devina banyak sekali share dan saya sangat senang, appreciate. Artinya tidak sekedar ingin jalan ya, tapi Anda memang punya ada semacam target atau course yang ingin diikuti dan itu menarik buat Anda. Jadi kesempatan belajar itu bahwa itu yang menjadi hal yang utama dalam ISMA ya, interchange student-nya itu di situ, Anda punya kesempatan di situ. Jadi kalau Anda memang serius ya, itu harus diseriuskan karena ISMA kalau udah diterima nggak bisa mundur. Ya, kalau saya kebijakannya gitu yang Devina ya, udah masuk tuh nggak bisa mundur, harus terus di situ. Jadi kalau bahasa saya silakan daftar, artinya 1 semester cukup panjang dan berangkatnya kan bulan September ya, di bulan next semester. Jadi aman kalau teman-teman misalnya ikut kegiatan MBKM selama naik ganjil ini sambil mengikuti proses pendaftarannya. Jadi karena pemberangkatannya baru di semester ganjil, gitu walaupun berkasnya itu semester genap. Jadi menurut saya nggak ada masalah kalau di semester depan teman-teman ambil MBKM sambil daftar ke ISMA. Kalau memang ternyata ACC ISMA bisa berangkat next semesternya, berarti Anda ISMA. Kalaupun enggak, ya berarti next semesternya Anda ambil MBKM yang lain. Itu kalau dari timeline ya. Jadi sepertinya aman sih, aman. Mungkin itu Omar untuk jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Mungkin untuk pertanyaan terakhir akan kembali ke arah riset Mbak Debbie. Pertanyaannya, untuk MBKM risetnya apakah berlangsung selama 1 semester? Ya ini kemarin kita lagi kita bicarakan tentang ini ya Mbak Vivi, bahwa ada kesempatan mahasiswa melakukannya 1 semester. Kalau 1 semester setiap hari ada di kelompok riset itu berarti bisa dikonversi menjadi 20 SKS. Tetapi ada juga kesempatan misalnya dalam 1 minggu itu 2-3 hari seperti magang barangkali ya yang 20 jam per minggu itu bisa dikonversi menjadi 10 SKS. Jadi bisa 3 bulan, bisa 6 bulan gitu ya. Nah itu tergantung pada ketersediaan kali ya pembimbing ketika mau membimbing misalnya tahapannya itu kalau misalnya 6 bulan bisa saja tahapannya mulai dari proposal sampai akhir riset itu kelar semua gitu. Tetapi kalau 3 bulan maka yang 10 SKS ini mungkin hanya membuat proposal riset, sedikit melakukan kegiatan lapangan, misalnya mengambil data dan sebagainya, tapi tidak sampai ke pelaksanaan riset yang lebih utuh gitu ya. Itu nanti kita akan desain sedemikian rupa sehingga mungkin ada mahasiswa yang mau sampai selesai gitu, karena memang passionnya adalah di riset, tetapi ada yang hanya untuk memenuhi 10 SKS gitu kali ya, mencicipi riset ya boleh mungkin kayak gitu. Nanti selebihnya akan kita sosialisasikan lebih lanjut ya Mbak Vivi ya kepada mereka yang memang berminat untuk riset. Ya betul Mbak Debbie. Dan ini pertama kali ya kita MBKM kita jadi mencari bentuk juga. Jadi tapi terima kasih banyak nih Mbak Debbie yang sangat terbuka gitu ya memberikan kesempatan untuk mahasiswa, tinggal nanti bentuknya seperti apa ya Mbak yang perlu kita pertajam ya. Mudah-mudahan nanti Januari sudah siap ya, Desember kita bisa buka jadi mahasiswa daftar Januari bisa berjalan. Harapannya demikian.
Terima kasih banyak nih Mbak Debbie, Devina sudah memberikan banyak informasi tentang pengalaman ya di ISMA gitu ya, sangat menarik buat mahasiswa. Mbak Debbie untuk kampus mengajar, mudah-mudahan mahasiswa kita banyak yang ikut nih, karena beberapa kali kemarin sudah ada yang minta surat rekomendasi dan juga arahan untuk risetnya. Dan Mbak Din sebagai pakar koordinator magang sejauh ini, pengalamannya ya bisa membantu apa yang perlu dipilih mahasiswa ya secara formal atau secara informal ya. Nanti kita akan approach lagi ke tempat-tempat lembaga yang selama ini kerjasama Mbak Din ya. Mbak Din kan kemarin sudah banyak menjalin kerjasama. Kita lagi menyusun sih emang surat untuk mengirim kembali ke mereka kesediaan untuk menerima MBKM untuk mahasiswa MBKM. Nanti kita segera umumkan kembali. Mas Omar dari saya. Terima kasih Mas Omar, saya kembalikan ke Mas Omar. Masih mute Mas Omar. Sorry, iya. Baik, terima kasih Mbak Vivi dan Mbak Debbie atas jawabannya. Tadi menjadi pertanyaan terakhir dari teman-teman, ya sebenarnya masih ada beberapa lagi, dan untuk informasi mengenai MK magang ataupun riset tadi akan disampaikan kembali gitu ya Mbak ya, akan ada pertemuannya kembali. Lalu untuk ISMA itu sendiri, bagi teman-teman yang tertarik bisa terus stay up to date ya Kak Devina ya, untuk informasi-informasinya, mungkin dengan memfollow kanal-kanal informasi resmi dari ISMA juga gitu, supaya nggak ketinggalan informasinya. Pun juga tadi dari Mbak Adin ada ini ya Mbak, Instagram CDC Psikologi ya Mbak ya, yang dimana banyak tuh isinya informasi mengenai magang-magang dari perusahaan yang berkolaborasi dengan Fakultas Psikologi UI. Ya, dengan diselesaikannya sesi tanya jawab, maka selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat apresiasi kepada para narasumber kita yang hebat-hebat hari ini yang telah memberikan informasinya kepada kita. Mungkin untuk yang pertama akan ada penyerahan sertifikat apresiasi kepada Mbak Adin yang nanti akan diserahkan oleh Mbak Vivi ya Mbak, selaku Kepala Prodi Sarjana Fakultas Psikologi UI. Mbak Adin saya serahkan ya, di share screen ini sudah terlihat sertifikat. Terima kasih Mbak Vivi, diterima. Terima kasih banyak. Itu mundur untuk foto ya Mbak ya? Oh ya, oke. Oke, itu mundur 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Baik, selanjutnya penyerahan sertifikat apresiasi kepada ya Kak Devina akan diserahkan juga oleh Mbak Vivi ya Mbak ya, mewakili Mas Diki. Oke. Devina, terima kasih banyak ya sudah menjadi pembicara. Mudah-mudahan masih tetap membantu kami ya dalam proses nanti ya, memberikan informasi terkait sama ISMA ya ke mahasiswa. Terima kasih banyak Devina untuk pengalamannya, sharingnya dan ilmunya. Bermanfaat buat mahasiswa kami. Terima kasih Devina. Terima kasih Mbak. Baik, itu mundur ya Mbak untuk foto bersama ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Selanjutnya untuk pemberian sertifikat apresiasi terakhir kepada Mbak Debbie, selaku pembicara mengenai ini Mbak, riset dan pengembangan masyarakat. Baik, akan diserahkan oleh Mbak Vivi juga. Halo Mbak Debbie. Aku Mbak Debbie sering ketawa. Mbak Debbie masih batuk ya, ini pulang dari Belanda masih belum istirahat nih. Istirahat ya Mbak. Terima kasih banyak nih Mbak Debbie, udah kita Mbak Debbie ayo kita bicara kampus mengajar. Mbak Debbie sekalian riset ya, jadi double peran nih Mbak Debbie di sini. Terima kasih banyak untuk alokasi waktunya, sangat bermanfaat buat kami, dan kami juga dapat masukan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Debbie ya. Kita akan bicara terus untuk pematangan tentang penelitiannya. Makasih banyak Mbak Debbie, sehat-sehat ya Mbak. Sama-sama Mbak Vivi ya. Oke, Mbak izin untuk hitung mundur foto bersama dulu ya Mbak ya. Oke. 3, 2, 1. Baik. Ya, dengan berakhirnya penyerahan sertifikat apresiasi itu juga menjadi penutup acara pada hari ini, Mbak, Mas, dan juga Kakak dan teman-teman semua. Untuk sesi terakhir adalah sesi foto bersama dengan seluruh peserta yang ada di ruangan Zoom ini. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta dapat menyalakan kameranya sebagai bukti dokumentasi terakhir sebelum acara ditutup. Ayo, silakan. Baik, kepada seluruh partisipan. Boleh on cam semuanya angkatan 2020. Ini yang ada di foto, tadi saya lihat ada 200-an ya, Mas Omar ya? Ya, Mbak. 200-an. Harapan saya sih bisa hadir semua, ada 240 mestinya. Mudah-mudahan nanti tolong di kulik-kulik teman-temannya ya, bisa hadir untuk dapat sertifikat ya.
Dan yang nggak hadir, mohon bisa diinformasikan ketidakhadirannya, bisa ke PIC kegiatan Mbak Inge atau ke Mbak Manda sebagai sekretari, ya, supaya dapat sertifikat. Mudah-mudahan next semester bisa, next minggu depan bisa hadir juga ya untuk kegiatan ini, bisa bermanfaat. Itu aja pesannya, Mas Omar. Terima kasih. Baik, mungkin akan persiapan untuk langsung foto bersama ya. Ya. Baik, saya hitung mundur. Tapi ini masih ada yang proses on cam. Hitung mundur dari 3, 2, 1. Baik, sekali lagi 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan dan juga kepada seluruh narasumber kita, Mbak Vivi, Mas Diki, dan juga Mbak Inge selaku tim perwakilan fakultas atas kehadirannya di acara Sospik MBKM 2022 pada hari ini. Sekali lagi mengingatkan kepada seluruh teman-teman bahwa akan ada Sospik lanjutan di pekan depan tanggal 26 November 2022 untuk sesi-sesi program lainnya dari MBKM. Jadi harapannya kepada teman-teman juga bisa hadir karena akan ada sertifikat ya Mbak ya. Sertifikat yang diberikan dari kehadiran tersebut. Baik, terima kasih. Saya Omar Abdurrahman mewakili seluruh tim panitia Sospik MBKM 2022 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Tuhan, dan keberkahan kepada kita semua. Salam sehat teman-teman. Silakan untuk meninggalkan Zoom acara. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Omar. Terima kasih Omar. Terima kasih Mbak. Thank you Omar, thank you Devina, Mbak Devi, Adin, Mbak Vivi, thank you semua. Ingat. Thanks, Sarah, thank you ya. Bye-bye. Thank you. Thank you, Omar. Iya. Ingat. Ya, udah Sarah sepertinya udah pada pulang. Nggak aja ya Mar, oleh sampai minggu depan. Omar direpotin dulu ya Mar, dikit-dikit dimintain tolong, nggak apa-apa ya Mar ya. Ada Mbak Manda di sini. Ada. Lengkap Omar, formatnya lengkap. Belum mandi jadi nggak on cam, maaf ya. Iya, keren Omar, terima kasih banyak. Terima kasih ya Mar. Thank you Omar, ya. Mbak Inge, Mbak. Pamit ya. Depan. Ya.